Selamat datang di channel Om Bocil, jangan lupa subscribe terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Colosseum adalah sebuah amfiteater elips besar yang terletak di Roma, Italia. Ini adalah salah satu bangunan bersejarah paling terkenal di dunia dan merupakan simbol Kekaisaran Romawi. Colosseum dibangun oleh dinasti Flavia yang memerintah Kekaisaran Romawi dari tahun 69 hingga 96 Masehi. Pembangunan dimulai pada tahun 72 Masehi di bawah pemerintahan Vespasian dan selesai pada tahun 80 Masehi di bawah pemerintahan Titus. Colosseum digunakan untuk berbagai acara termasuk pertarungan gladiator, pertunjukan hewan dan eksekusi. Pada abad ke-18 Colosseum mulai dipulihkan. Pemulihan terus berlanjut hingga saat ini. Berikut adalah hal yang perlu kamu tahu tentang Colosseum. Nama aslinya bukan Colosseum. Nama asli Colosseum adalah Amphitheatrum Flavium yang berarti Amfiteater Flavia. Nama ini diberikan oleh dinasti Flavia yang membangun Colosseum pada abad ke-1 Masehi. Nama Colosseum berasal dari sebuah patung raksasa dari Nero yang terletak di dekat Colosseum. Patung ini disebut Colossus Neronis yang berarti patung Nero yang raksasa. Pada abad ke-5 Masehi patung ini dihancurkan oleh gempa bumi. Nama Colosseum mulai digunakan untuk menyebut amfiteater ini pada abad ke-17 Masehi. Nama ini kemudian menjadi lebih populer daripada nama aslinya yaitu Amphitheatrum Flavium. Jadi, nama asli Colosseum adalah Amphitheatrum Flavium. Tetapi nama ini jarang digunakan, nama yang lebih umum digunakan adalah Colosseum. Dibangun dari hasil rampasan perang. Colosseum dibangun dari hasil rampasan perang. Dinasti Flavia yang membangun Colosseum telah menaklukkan Yudea pada tahun 70 Masehi. Dari hasil penaklukan ini mereka membawa pulang harta rampasan perang yang sangat besar termasuk emas, perak dan batu permata. Harta rampasan perang ini digunakan untuk membiayai pembangunan Colosseum. Vespasian Kaisar pertama dinasti Flavia memerintahkan agar Colosseum dibangun untuk menandai kemenangan Roma atas Yudea. Selain harta rampasan perang, pembangunan Colosseum juga menggunakan tenaga kerja budak. Para budak ini bekerja keras untuk membangun Colosseum dalam waktu yang relatif singkat. Colosseum selesai dibangun pada tahun 80 Masehi dan menjadi salah satu bangunan paling megah di Roma. Amfiteater ini digunakan untuk berbagai acara termasuk pertarungan gladiator, pertunjukan hewan dan eksekusi. Ada 80 pintu masuk di Colosseum. Ada 80 pintu masuk di Colosseum, 76 pintu masuk digunakan untuk penonton. Sementara 4 pintu masuk lainnya digunakan untuk kaisar, otoritas politik dan agama dan para tokoh utama tontonan. Pintu masuk utama terletak di sisi timur dan barat Colosseum. Pintu masuk ini digunakan oleh kaisar, otoritas politik dan agama dan para tokoh utama tontonan. Pintu masuk untuk penonton terletak di sisi utara, selatan dan timur Colosseum. Pintu masuk ini dibagi menjadi 3 kategori yaitu pintu utama. Pintu ini digunakan oleh penonton kelas atas seperti senator dan ksatria. Kemudian pintu menengah. Pintu ini digunakan oleh penonton kelas menengah. Lalu pintu bawah. Pintu ini digunakan oleh penonton kelas bawah. Pintu masuk Colosseum dibangun dengan sangat baik. Pintu ini terbuat dari batu bata dan ditutupi dengan marmer. Diperkirakan 500 juta jiwa melayang di Colosseum. Jika sekarang dijadikan destinasi pariwisata, dulu Colosseum merupakan tempat hiburan sekaligus juga tempat eksekusi bagi para narapidana. Acara akan dimulai dengan parade hewan liar atau perburuan yang diikuti oleh para bangsawan pada pagi hari. Di siang hari Colosseum berubah jadi tempat eksekusi, di mana para narapidana akan diikat dan menjadi sasaran hewan buas. Sedangkan di sore hari barulah Colosseum berubah jadi arena gladiator. Biasanya para gladiator bukanlah warga Romawi, melainkan budak yang tidak memiliki hak kewarganegaraan. Colosseum sendiri terakhir digunakan pada tahun 435 Masehi untuk pertandingan gladiator, dan selama 350 tahun masa pemakaiannya Colosseum diperkirakan telah menelan korban hingga 500 juta jiwa, baik itu para gladiator yang tewas dalam pertandingan atau para narapidana yang dihukum mati di tempat ini. Pertandingan itu bisa disaksikan secara gratis. Semua pertandingan di Colosseum dapat disaksikan secara gratis. Ini adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Romawi untuk memastikan bahwa semua orang dapat menikmati hiburan yang ditawarkan oleh Colosseum. Pada masa Romawi kuno, Colosseum adalah salah satu tempat hiburan paling populer di dunia.
Untuk memastikan bahwa semua orang dapat menikmati hiburan yang ditawarkan oleh Kolosseum, pemerintah Romawi menetapkan kebijakan bahwa semua pertandingan di Kolosseum dapat disaksikan secara gratis. Kebijakan ini bertujuan untuk menyatukan masyarakat Romawi dan menciptakan rasa kebersamaan. Itulah hal yang harus kamu tahu tentang Kolosseum.